Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang kelas atau styling di HTML. Kelas biasanya didefinisikan di dalam tag HTML, berfungsi untuk styling di dalam suatu website. Lalu yang kedua di sini kelas biasanya didefinisikan secara internal atau di antara tag head menggunakan tag style. Lalu yang ketiga kelas didefinisikan secara eksternal menggunakan format .css. Ini sudah kita pelajari yang seperti kemarin. Yang di sini yang eksternal seperti ini, lalu yang ini kita menggunakan teknik internal. Kita akan buat lagi untuk pendalaman tentang cara mendefinisikan sebuah kelas. Kita bikin namanya class.html. Biasa kita HTML lalu kita klik tab. Di sini kita definisikan kelas. Nah, kita bikin div. Lalu di dalamnya ada H1 kelas. Lalu di sini ada paragraf, kita menggunakan lorem, lalu tab. Kita akan membuat kelas secara internal. Pertama, kita harus membuatnya di antara tag head. Ini seperti yang dijelaskan di sini, di PowerPoint ini saya buat. Tag didefinisikan internal atau di antara tag head menggunakan tag style. Lalu kita di sini atau di bawah title kita bikin style. Nah, ini mendefinisikan kelas seperti ini. Untuk membuat sebuah kelas, kita harus mengawalinya dengan titik, lalu nama kelasnya. Contoh saya bikin section, nah titik section, lalu kurung buka, kurung tutup, kita kasih. Contohnya white section 1 ini 100%. Lalu height-nya kita bikin 100 view height. Lalu background colornya kita kasih gray. Seperti ini mendefinisikan sebuah kelas di internal. Lalu kita masukkan sini. Kita tinggal tambahkan di dalam div yaitu kelas. Lalu kita panggil menggunakan section. Titiknya tidak perlu karena itu untuk mendefinisikan kelas di style. Di sini kita langsung di setelahnya titik atau section. Kita save. Lalu kita buka. Jadi di dalam semua div ini warnanya gray. Seperti itu untuk mendefinisikan kelas di dalam tag HTML secara internal. Lalu secara eksternal sama tetap di tag head kita menggunakan link. Di sini relnya style sheet, tipenya text atau CSS kita panggil style.css. Style.css di mana? Di CSS sama asset. Jadi kita tambahkan folder asset lalu CSS. Lalu kita buka ini. Nah, di sini kita tambahkan contoh heading. Titik height. Lalu text align. Kita kasih center. Padding kita kasih 20 px. Color white. Kita kasih font size contoh 20 px. Lalu kita kasih font weight. Font weight itu ketebalan 400 px. Lalu kita panggil kelas ini di dalam head tadi. Panggil kelas lalu head. Jadi otomatis dengan link ini akan memanggil kelas di dalam ini. Kita coba open di browser. Nah, otomatis dia akan ke tengah karena text align-nya kita center, ukurannya 20. Nah, untuk paragrafnya kita juga akan buat di style ini. Kita bikin teks seperti ini. Kita kasih paddingnya 20 px juga. Colornya kita kasih warna white juga. Font size-nya kita bikin 14.
text linknya kita bikin justify atau rata kanan kiri. Kita panggil tag class ini di dalam ini p class, lalu panggil text. Kita coba refresh di sini. Nah, maka dia akan berwarna putih, lalu padding jarak antara ini 20 px, lalu format text linknya justify. Seperti ini untuk mendefinisikan sebuah kelas. Jadi untuk kelas ini berfungsi sebagai styling atau kita mendesain suatu website agar tampilannya lebih menarik. Itu fungsi dari kelas salah satunya, dan banyak lagi sebenarnya fungsi dari kelas. Nanti kita akan pelajari di JavaScript dan di Bootstrap. Oke, sekian untuk pengertian dari kelas. Nantikan tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.